الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surah Ad-Dukhan 3-5 oleh Mimi Jamilah. Baik, alhamdulillah, saat ini kita sudah bersama guru kita Ustazah Lulung Mumtazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. hari ini perfect ya, kita udah ngebahas tentang malam Lailatul Qadar, rahasianya, keluarga, dan sekarang bagaimana peranan muslimah di dalam malam Lailatul Qadar. Silahkan. Ya, terima kasih jazakumullah Bang Ali. Baik pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah ya, kita ngaji bareng lagi di sini tentu dengan Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan yang pada sakit kita doain pada sehat ya, biar disakinahin keluarganya, dimudahin urusannya, disolehin anak-anaknya. Amin. Ya kan, dilancarin rezekinya. Amin. Mudah-mudahan ntar malam nih malam ganjil nih malam 21 kita semuanya pada dapat Lailatul Qadar. Terutama buat muslimah-muslimah, ibu-ibu, istri-istri, anak perempuan ya kan, semuanya mudah-mudahan kita doain terutamanya dan umumnya buat kita sekeluarga semuanya. Jadi doanya nggak boleh egois ya. Jadi tadi kita dengarkan qori'ah kita tentang surat Ad-Dukhan. Ada di situ kalimat yang sangat menarik sekali yang kalau Quran memang kalau kita kaji itu selalu menarik. Dalam ayat tadi dinyatakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dipilah-pilah oleh Allah, dipilih-pilih kullu amrin hakim, segala urusan yang penuh dengan hikmah. Urusan apa itu pemirsa? Terutama nih kita nih muslimah. Urusannya gak jauh dari rezeki.
urusan keluarga, urusan anak, urusan peruntungan kita, urusan bahagia atau sengsara. Itu Allah atur pada malam Lailatul Qadar. Makanya nih kita sebagai wanita muslimah ya, kita jangan pada bahasanya rebahan-rebahan doang. Males, mager ya kan. Males tuh mager apa ya, males gerak. Lama-lama terjadi baper, bawa perasaan, dapat nggak ya, cuman ngelamun tapi nggak ngerjain. Lama-lama jadi koper loh. Betul. Korban perasaan. Ya Allah. Nah kalau kayak gitu gimana mau bahagia? Bagasi jadinya. Bahagia enggak, sedih iye. Nah, makanya pemirsa yang cantik-cantik manja serta yang ganteng-ganteng soleh. Nih terutama nih buat muslimah. Apa aja sih amalannya? Terutama perempuan tuh emang gak pernah bisa yang namanya full. Gak bisa pol kalau kata orang Betawi bilang. Kenapa? Ada datang bulannya. Ada gibahnya. Ada sedihnya. Ada galaunya. Banyak kesalahan-kesalahan muslimah. Belum lagi nifasnya, baru melahirkannya. Pokoknya banyak sekali ya. Belum lagi menyusui, hamil segala macam, gak bisa full. Maka dari itu ada dalam satu ayat Allah dari surat Ali Imran ya, dinyatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'a amala amilin minkum min zakarin au unsa. Allah ngapa sih? Biar kata suara kita nggak secantik Mimi Jamilah, yang penting kita cinta Al-Quran. Bukan begitu Mimi Jamilah? Masya Allah. Maka ketika seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini sebagai perempuan nggak bisa full seperti laki-laki. Berjihadnya, bekerjanya, yang namanya fisabilillah itu bisa full mereka. Tapi kita perempuan, ada kepotong-kepotong dengan haid segala macam. Apalagi Lailatul Qadar. Ya Allah, kita udah capek namanya masak. Udah capek namanya ini itu ngurusin anak, apa bisa? Istilahnya gitu ya. Maka Nabi menjawab, wahai Ummu Salamah. Ini yang bertanya Ummu Salamah. Allah tidak akan la udhi'a amal amilin minkum, tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan kalian semua, baik laki maupun perempuan. Masalah ibadah sama. Ya kan? Masalah sholat sama. Masa iya sih? Oh kalau laki-laki sholat johornya 4 rakaat, perempuan gak apa-apa nih 3, kan enggak? Enggak benar. Sama yang namanya ibadah. Iya. Aus lagi puasa. Iya sabar. Begitu pemirsa. Jadi kalau kita sebagai muslimah, dalam artian tadi Ummu Salamah bertanya, bisa gak sih kita dapat amalan-amalan sehingga bisa mencapai Lailatul Qadar? Insya Allah bisa. Bisa. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad SAW ya. Karena dalam satu riwayat lagi nih, banyak sekali riwayat. Istri yang cantik ya bertanya kepada Rasulullah. Siapa tuh yang cantik? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Iya kan gitu ya. Bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah nih kita perempuan ada datang bulannya, ada aja yang namanya halangannya, apa kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Ummu Salamah nanya, Aisyah bertanya, semuanya nanya. Pemirsa juga nanya kan? Iya ngaku, dia di pojok, biasa ibu-ibu seneng mojok, kalau udah mau maghrib kayak gini, karena dia lagi ngiris-ngiris bawang, mau nyiapin bukaan, insya Allah menjadi pahala Lailatul Qadar ya. Maka ketika Aisyah bertanya, Rasulullah jawab, wahai Aisyah istriku, wahai Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Kalau kita yang namanya bertanya seperti itu, kau tepat sekali bertanyanya. Kenapa? Ada satu amalan. Jadi yang pertama nih, amalan apa nih? Bacalah doa ini yang terus dibaca oleh kaum perempuan baik yang namanya dia dalam keadaan suci maupun keadaan haid. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau doain bareng-bareng. Kalau kita doa sendiri, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf ya Allah. Engkau cinta sama orang yang minta maaf dan memaafkan. Maka maafkan kami ya Allah. Banyak kurangnya dalam ibadah. Banyak kurangnya. Bawelnya, ngelawan suaminya. Bener gak? Itu tadi kan ada yang curhat tuh ya. Yang namanya mau dapat Lailatul Qadar tuh ya. Masakin suami. Cuciin bajunya suami. Jangan yang nyuciin itu adalah khodimat. Karena masuk surganya khodimat loh. Itu saya kena. Karena terkadang khodimat yang ngerjain, gimana dong. Saya ketampol tau gak sih. Tapi dengan ini kita muhasabah diri, iya ya. Kalau bisa 10 hari terakhir ini kita nih yang terjun langsung. Iya dong. Mudah-mudahan ya dengan doa-doa para suami-suami insya Allah istrinya dapat Lailatul Qadar. Jadi yang pertama pemirsa, zikir yang tadi dibaca terus.
Tapi jangan cuma dibaca, pahami isinya apa. Afwan itu apa sih? Pemakluman. Mungkin kita punya masalah sama ibu kita kemarin ya kan. Kita maklumin sekarang, oh iya kita harus maklumin orang tua kita. Punya masalah sama ipar, maklumin. Punya masalah sama mantu, maklumin. Jangan cemburu sama mantu. Heran, mau Lailatul Qadar kok masih marahan. Ada loh Bang Ali, nanti aku jadi gosip dong ya. Jangan sampai nauzubillahimin dzalik. Yang pertama, zikirlah kepada Allah. Apalagi kalau wanita dalam keadaan haid. Haid itu kan yang gak boleh sholat. Gak boleh tawaf di Ka'bah, gak boleh puasa. Tapi berzikir boleh dong. Boleh. Bayangin pemirsa, kalau wanita ini dalam keadaan maaf datang bulan. Terus gak zikir, gak ingat Allah, tambah galau. Kita intinya namanya gak zikir dalam keadaan suci aja. Kalau kita gak zikir kita galau. Bagaimana udah mah kotor, udah gak wudhu, udah mah kita sedih, gak zikir. Tambah G6. Tahu gak G6? Apa itu? Galau-galau gundah gimana gitu guys. Iya. Gundahnya tuh banget gitu loh. Jadi yang pertama adalah baca doa yang tadi. Ini pesan dari Uminda tercinta itu Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, bacalah juga zikir-zikir ketika kita terawih. Kita akan iringi dengan bacaan apa? Kan kita kan kalau terawih kan ada as-sholatu terawih jami'ah rahimakumullah. Ini kalau yang terawih, kita kan gak terawih nih yang lagi haid. Ya udah dengerin. Oh ibu kita lagi sholat nih sama anak-anak kita lagi nggak sholat, yaudah dengerin. Pada saat mereka ngucapin assalamualaikum warahmatullahi, baca doa lagi. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, a'udzubika minan nar. Kan gitu. Ini pun doa dibaca, kata Nabi, kepada kita muslimah yang mungkin lagi datang bulan. Karena apa? Pengen dirubah takdirnya. Yang tadinya seret rezekinya nih musim pandemi, pengen luas gak rezekinya? Pengen luas gak? Pengen. Yang tadinya sakit pengen sehat gak? Ini waktunya tadi Qori'ah udah bacain dalam surat Ad-Duhan ayat 1-4. Fiha yufroku kulu amrin hakim. Pada malam itu diatur segala urusan kita, rezeki kita ya kan, sakit atau sehat, bahagia atau sengsara, Allah urusin 1 tahun ke depan. Jadi jangan sampai namanya ditinggalin 10 hari terakhir ini. Jangan sampai rugi, belum tentu kita tahun depan hidup ya enggak? Kalau kita meninggal, udah deh. Banyak sekarang kematian mendadak. Makanya jangan sampai yang namanya lalai. Do you understand? Jangan lalai. Lihat nih mulut saya lalai. Seperti itu. Dan yang ketiga selain berzikir, ngurusin rumah tangga juga bagian daripada kita mencari Lailatul Qadar. Apa sih? Qadar itu adalah ukuran. Dalam hadis lain dinyatakan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha khalaqa kulla syai'in biqadarin hatta al ajzu wal kaisu tuh. Sesungguhnya Allah itu sudah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Sampai-sampai orang yang lemah akalnya dan juga orang yang kuat dan cerdas akalnya itu udah diatur. Jadi buat ibu-ibu tersayang, muslimah sejati, yuk kita urusin rumah kita, rezeki yang sekarang kita dapat udah kita terima aja. Nanti kalau pengen nambah kita minta sama Allah. Jangan sedih ya Allah, yang namanya badai pasti berlalu. Minta sama Allah, hanya Allah lah satu-satunya kita minta. Bener gak sih? Bener banget. Emang Bang Ali mintanya sama siapa sih? Sama Allah. Mintanya sama siapa? Allah. Nah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar, ya Nurul Qalbi. Suaranya cakep kan? Kalau kata Bang Ali. Ada backing vokal. Oh iya ada backing vokalnya. Jadi ternyata bacaan yang sudah diajarkan oleh sahabiah atau istri-istri Nabi itu penting kita ikutin. Karena tauladan kita selain Nabi Muhammad adalah para istri-istrinya. Cantiknya Aisyah, cerdasnya Aisyah, kaya rayanya bisnisnya adalah Khadijah. Dandan rapi bersih-bersih Zainab binti Jahsy. Bawel-bawel dikit Hafsah binti Abu Bakar ya kan. Jadi kita semua tuh ada. It's okay. Karena apa? Diisi dalam artian ibadah. Kalau perempuan gak cerewet ntar anak-anak pada males sholatnya. Harus cerewet itu. Bener. Mager mulu nih bulan puasa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tolong ya, tolong buat saya pribadi juga ya. Kita semua nih ayo ntar malam-malam 21. Aduh jangan sampai tinggal. Ini setahun sekali datangnya. Karena apa? Malam itu dipilah-pilah urusan. Kalau kita ngomongin yang harian 4 menit sekali. Kalau ngomongin tahunan inilah saatnya.
Kalau 4 menit sekali yang kapan? Yang kita kemarin bahas, ingat nggak? Pemirsa dibuka ya surat Ar-Rahman ayat 29 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullayaumin huwa fi sya'nin. Semua di langit dan di bumi semua pada minta sama Allah. Bener nggak? Nggak cuma orang Pondok Aren yang minta, nggak cuma orang Lombok yang minta, semua di dunia pada minta. Maka dari itu Allah sibuk dalam keseharian ini, dia ngurusin kita. Mudah-mudahan ibu-ibu nyucinya yang ikhlas, masaknya yang ikhlas, biar dapat Lailatul Qadar. Allah, amin, amin. Ya terikannya jangan ngomel-ngomel, ntar angus. Allah, Seperti baik, itu. Masya Allah ya Umi ya. Memang apa ya, kita udah paham ilmunya, tinggal girohnya, semangatnya. Girohnya. Karena ada apa namanya, ada hadiah yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah mungkin sekarang Umi kalau misalnya kemarin-kemarin ya, 20 hari kemarin kita tahajudnya sendiri-sendiri, mungkin sekarang jamaah kali ya. Cakep tuh. Cakep, Karena kan ya. berjamaah 27 derajat. Iya. Emang kemarin sih awal-awal kita rajin, ada satu hari itu kadang kita males, kadang-kadang kesiangan. Masa sholat subuh jam 7? Ya Allah. Ada itu. Masa yang mana? Ini orangnya masalahnya. Iya, habis itu misalnya tadarusnya kita banyakin. Harus kita banyakin tilawahnya, Banyakin, sedekahnya. Hidupin malam ya. Diliatin itu apa namanya bacaan Qur'annya. Enggak usah lah hafalan, mungkin diliatin bacaan Qur'an. Karena Nabi Muhammad SAW setiap Ramadan itu yang namanya melihat murojaah Qur'an itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kita bukan Jibril loh. Coba kok Jibril turun. Tingkat dingin ente. Ya Allah. Juga. Iya, dan memang ini luar biasa. Mungkin saat ini kita dilema nggak bisa itikaf ya. Betul. Untuk yang laki-laki. Tapi nggak ada apa namanya, nggak ada yang susah kok. Mungkin kita ambil baiknya kita di rumah bisa itikaf bersama keluarga. Oh iya dong, kan itikaf itu memang kalau dalam Al-Quran wal akifina fil masajid, di masjid. Tapi karena memang kita ini lagi musim kayak gini, ya udah di rumah aja. Kenapa sih emang? Stay at home. Emang kenapa sih kalau di rumah? Kan enak, baiti janati. Benar. Kemarin ya kan ke rumah di rumah melulu kagak mau. Sekarang mau Iya. gak mau gitu. Istilahnya bangunin anak jadi ibadah. Ayo, anak jadi ibadah. bangunin bini jadi ibadah. Bini masakin laki jadi, Jadi ibadah. ibadah. Ya kan? Bini masakin sahur jadi ibadah. Jadi ibadah. Iya. Takjil siapin takjil ibadah. Semuanya serba ibadah. Yang penting jangan ngedumel. Cuman satu emang perempuan. Kalau udah capek suka ngedumel. Oh, Nah ini pemirsa, ngedumelnya dikurangin. dikurangi. Kalau bisa dihilangin udah. Hilang susah. Wanita gitu loh. Sehari 20.000 kata. Tapi banyak-banyak tobat deh buat kita perempuan nih. Termasuk saya, kita banyak-banyak tobat. Dihilangin kagak, dikurangin iya. Dikurangin ya. Ada kemajuan dong. Masa kemarin bawel sekarang bawel ya kan? Iya. Tapi memang bener di rumah harus ada yang ditakutin sebenarnya. Apa tuh? Iya, istilahnya harus ada yang ditakutin, Oh, iya, ubinya atau gimana kan. Tapi jangan nakut-nakutin juga. Masya Allah, terima kasih ilmunya Ustazah ya. Yuk mulai malam ini kita bikin meeting ya. Atau nanti kita bikin meeting dengan keluarga kita. Kita bikin program malam ini, kita ibadah bersama-sama, Masya Allah ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan mendengarkan kisah para nabi yang akan dibawakan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.